pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 yang tumbuh berada di bawah 5%. Ini seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini mempertimbangkan ya kondisi global yang ada, eksternal yang ada, dan juga domestik tentunya. Seperti apa Pak Banjaran? Iya, terima kasih Mbak. Memang kalau melihat angka pertumbuhan di bawah 5% ini, setelah 7 kali berturut-turut, akhirnya pertumbuhan kuartal itu mencapai di bawah 5%. Dan memang ini dikontribusikan, terutama sebetulnya yang paling sudah diekspektasi adalah dampak dari El Nino itu. Memang kalau kita trace ada sedikit delay, di mana memang butuh beberapa waktu sampai dengan dampak El Nino terhit. Karena memang dari dampak ini kami sudah memantau dari sebulan 2 bulan lalu, di mana terutama harga beras ini juga terhit dengan ban ekspor dari India. Dengan catatan hampir kenaikan harga beras even di negara sebelah, which is Malaysia, itu sudah sampai 2-3 kali lipat. Dan ini memang raising concern. Di beberapa pasar kita juga sudah melihat harga cabai menyentuh sampai di atas 90.000. Dan memang ini yang mengakibatkan sebenarnya in terms of daya beli tumbuh masih menjadi positif. Tetapi kalau kita lihat dari kontribusi sektor pertanian ini memang ada drop dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kita masih memang dibantu dan ditopang oleh recovery di industri olahan, dan at the same time mungkin juga di sini transportasi dan logistik, memang tambang juga masih menjadi sektor yang kontribusi. Tetapi kembali lagi yang menjadi catatan di sini adalah memang ekspor ini sedikit di bawah ekspektasi. Dan melihat kondisi ataupun ketidakpastian global yang seperti ini, kita juga mungkin mengharapkan sebetulnya ada tindakan-tindakan yang lebih terukur dalam kaitannya dengan memastikan bahwa kita bisa mencapai ending 5%. Dan sebetulnya kode ini sudah kami terima di kuartal 4 ini, memang cycle di mana social aid itu diberikan, bansos diberikan, pembayaran terkait tagihan PLN dan Pertamina itu diberikan, dan itu sebenarnya yang memberikan daya dorong di kuartal 4. Tetapi di kuartal 3 ini memang pertama government spending ini lesser than expected gitu. Kami memang berharap adanya daya dorong lebih, tetapi ternyata tidak dilakukan di kuartal 3. Oke, baik. Menarik sekali begitu ya dari Mas Banjaran atau Pak Banjaran. Kemudian dari Mas Robert sendiri seperti apa tanggapannya? Karena tadi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Banjaran begitu ya, bahwa ini memang cycle. Biasa kalau kita lihat tahun-tahun normal memang di kuartal ketiga ini pertumbuhannya memang cenderung lebih kecil begitu ya ketimbang kuartal kedua dan juga kuartal keempat begitu. Ada V-shape ya yang terbentuk. Nah, di satu sisi tanggapan Anda seperti apa? Tadi ada poin penting juga disampaikan oleh Pak Banjaran begitu ya, bahwa dari sisi government spending ini masih less than expected begitu ya. Dari Anda sendiri seperti apa Mas Robert? Iya, kalau kita lihat ke belakang memang secara historis dari sebelum COVID pun setelah COVID memang kalau melihat di kuartal 3 PDB Indonesia memang ada penurunan melandai. Karena memang PDB kita kan digerakkan di kuartal 2 karena ada event besar, ada puasa, kemudian ada lebaran, sehingga memang spending masyarakat akan lebih banyak di sana. Setelah event itu usai, memang kemudian ada pertumbuhannya kemudian terlihat melandai. Dan memang kalau kita melihat saat ini ada faktor, saya rasa ada faktor inflasi juga yang kemudian inflasi kita sudah mulai naik di bulan Oktober. Ada pengaruh dari kenaikan harga konsumsi yang terutama harga komoditas pangan ini yang bisa memberatkan spending masyarakat, terutama di kalangan menengah dan menengah ke bawah. Ini yang kemudian harus bisa menjadi concern juga sebenarnya. Memang kita PDB kita ini kan digerakkan oleh konsumsi masyarakat karena dia punya porsi lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi memang ketika di kuartal 3 ini memang secara cycle itu menurun, namun saya juga melihat perlu adanya dorongan lebih dari pemerintah supaya visi supaya di 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di 5% itu bisa tercapai. Walaupun di kuartal 3 4,94% itu perlu ada recovery, perlu ada suntikan-suntikan kebijakan mengenai konsumsi untuk masyarakat, bisa seperti subsidi, kemudian bansos atau lainnya.
agar di 2023 ini tercapai itu 5% ekonomi Indonesia. Tengah menanti ya rilis dari Kemenko Perekonomian terkait dengan mungkin bantuan fiskal ataupun juga kebijakan fiskal, insentif fiskal yang akan diberikan begitu ya di sisa tahun 2024 ini seperti apa Pak Banjaran? Ya, berkaitan dengan harapan terkait fiskal sebetulnya saya rasa Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian relatif akan targeted ya berkaitan dengan apa yang akan dilakukan, terutama sebetulnya kan kalau kita lihat dari data inflasi Oktober ini sendiri, selain transportasi dan makanan minuman tembakau misalnya jadi salah satu faktor, kalau kita zoom in ataupun lebih dalam lagi melihat faktor penyumbang inflasi terutama yang volatile food, ada di isu yang berkaitan dengan beras, daging ayam ras, bawang putih, dan kentang. Dan beberapa tempat akhirnya kembali lagi pada isu-isu berkaitan dengan kebutuhan dasar sembako. Dan saya rasa dengan adanya gelontoran bantuan sosial di beberapa komoditas tersebut, ini akan mau tidak mau akan membantu untuk menormalisasi tren inflasi yang memang at this point kita masih meyakini masih terjaga cukup rendah ya, tapi tetap ada terutama setelah melewati high base effect tahun lalu. Tapi yang paling penting kita juga harus memahami bahwa anything related to commodity itu tidak hanya berkaitan dengan pasokan dalam negeri ataupun ya demand dalam negeri, tapi juga berkaitan dengan apa yang terjadi di luar sana. Jadi kombinasi antara memastikan tidak adanya imported inflation ini bisa menekan harga-harga dalam negeri ya menjadi sesuatu yang sangat penting, karena cycle El Nino-nya akan cukup panjang, at least sampai 2024 di Februari Maret, sehingga kita juga cukup waspada karena berarti kita memiliki sekitar 4 sampai 5 bulan untuk bagaimana kita bisa menjaga pola pertumbuhan terutama konsumsi domestik yang tetap terjaga sebagai driver pertumbuhan. Memang akhirnya government spending yang di kuartal 3 akan menurun, insya Allah akan naik. Tetapi tetap catatannya adalah ekspor ini sudah bukan menjadi driver utama. Adanya penurunan permintaan secara drastis terkait dengan komoditas utama kita, coal dan palm oil, mau tidak mau membuat kita harus berpikir dari mana lagi sebetulnya source of growth kita bisa tercapai gitu, di luar bonus dari tadi komoditi harganya yang naik luar biasa, demand-nya tinggi, tapi sekarang kondisi berbalik. Di tengah tadi juga disampaikan suku bunga atau tren suku bunga yang relatif tinggi. It's a quite a complex position, tapi saya yakin posisi government spending di akhir tahun akan cukup membantu dan menopang serta mendorong normalisasi harga ataupun tadi menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan.